penggelapan dulu nih, ujar pengacaranya. Nah, Amanda sendiri udah capek nih jadi orang baik katanya nih. Pengen kasus ini diproses supaya pelakunya dapat efek jera. Nah, sekarang kita tunggu aja nih gimana kelanjutan proses hukum minggu. Amanda Manopo resmi mengambil tindakan tegas atas dugaan tindak pidana penggelapan uang yang diduga dilakukan oleh mantan karyawannya. Bersama kuasa hukumnya, Amanda mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk menyerahkan bukti hasil audit internal guna melayangkan laporan resmi. Langkah hukum ini baru direalisasikan sekarang setelah sempat tertunda akibat kesibukannya yang harus memprioritaskan momen pernikahan hingga persalinan anak pertamanya beberapa waktu lalu. Kerugian yang dialami Amanda diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah, beserta adanya indikasi pemalsuan dokumen kerjasama dari terduga pelaku. Mengingat dampak finansial dan moral yang begitu besar, Amanda secara terbuka menolak opsi penyelesaian kekeluargaan atau jalan damai. Pihaknya mantap menempuh jalur hukum demi menegakkan keadilan sekaligus memberikan efek jerah agar kejadian serupa tidak dialami oleh pihak lain di kemudian hari. Nah, gimana nih menurut netizen terhormat? Silahkan berkomentar ya. Amanda Manopo didukun atau disantet sama mantan karyawannya yang sebelumnya juga udah membawa lari uang Amanda Manopo. Jadi si mantan karyawannya itu tuh ngirim tanah kuburan, pekarangan rumahnya, terus bekas sisa-sisa minuman Amanda Manopo juga diguna-gunain sama dia, dan juga ada dupa. Dan itu buktinya ada lewat CCTV. Itu udah langsung dikatakan oleh Amanda Manopo juga. Heran ya sama orang, dia udah dikasih kerjaan, udah dibantuin, ibarat kata kayak diberikan kehidupan gitu loh yang layak gitu loh sama seorang artis, tapi dia malah begitu kelakuannya. Dia malah ngebalas sesuatu itu kayak nggak wajar gitu loh. Kalau emang lo merasa ada sesuatu yang nggak suka sama bos lo nggak harus ngedukunin sampai segitunya, karena lo juga mendapatkan uang gitu loh. Lo kerja dan dia ngasih uang ke lo dapat imbalan dari segalanya, jadi nggak perlu sampai segitunya. Amanda Manopo diguna-guna sama karyawannya sendiri, guys. Jadi si karyawannya ini tuh baru bekerja 8 bulan, guys. Dan lu tahu dia sudah meraup uang sebesar 3 miliar rupiah. Sebenarnya karyawannya ini tuh dipecat bukan karena dia itu korupsi uang 3 miliar, guys. Tapi karena dia tuh ketahuan ngedukunin ke Amanda Manopo beserta keluarga. Dan lu tahu didukuninnya itu tuh jauh sebelum ke Amanda itu menikah, sebelum Kak Amanda itu tuh punya anak. Dan si karyawan ini tuh sering naruh tanah kuburan, ngebakar dupa, dan air yang diminum sama Kak Amanda itu tuh udah didoain gitulah pokoknya lah. Dan setelah si karyawan itu ketahuan ngedukunin Kak Amanda Manopo, dia pun ketahuan lagi, guys, kalau dia itu korupsi uang sebesar 3 miliar rupiah. Kenapa si Kak Amanda ini didukunin sama si karyawannya itu, guys? Karena katanya pengen dipisahin gitu loh, guys, Kak Amanda sama suaminya. Orang sebaik Kak Amanda aja nih udah digituin sama orang ya, guys ya. Udah didukunin, diraup juga duitnya 3 miliar. Lu bayangin deh, sekarang nyari orang yang gampang dipercaya tuh susah. Bener deh, susah. Begitu aja baru ketahuan ya, guys ya. Ih, gila gue. Amanda Manopo siap buat LP kasus penggelapan dana minggu depan. Warga sini pada kumpul ya. Jangan salfok sama rambut gue baru dicukur ya. Ada kabar terbaru nih soal Amanda Manopo nih. Jadi nih ya, Amanda Manopo kabarnya udah siap bikin laporan polisi nih minggu depan terkait dugaan penggelapan dana perusahaannya. Nilai kerugiannya juga nggak main-main nih, disebut mencapai 3 miliar. Yang diduga melakukannya adalah orang yang sudah bekerja sekitar 8 bulan di perusahaannya. Selain itu, tim kuasanya juga nih lagi ngedalamin pelanggaran
UU ITE karena ada unggahan yang dianggap menghina. Tapi buat sekarang kita fokus dulu nih ya untuk ya ngurusin kasus dugaan penggelapan dulu nih, ujar pengacaranya. Nah, Amanda sendiri udah capek nih jadi orang baik katanya nih, pengen kasus ini diproses supaya pelakunya dapat efek jera. Nah, sekarang kita tunggu aja nih gimana kelanjutan proses hukum minggu depan nih. Menurut warga-warga nih, kalau ada yang diduga ngelakuin penggelapan sampai kayak begini miliaran nih, lebih baik diselesain kekeluargaan atau langsung aja gibas ke ranah hukum. Buruan pada Alfomen. Check it out. Nah ini ya, yang membuat saya merinding ini bukan tanah kuburan yang dibuat untuk mengirimkan energi negatif. Tapi yang membuat saya sedih adalah ketika orang yang pernah kita percaya justru kita duga menjadi orang yang menyakiti kita, alias pelakunya ya yang menggunakan tanah kuburan tersebut. Jadi belakangan ini ramai ya pemberitaan mengenai Amanda Manopo ya. Beliau ini menyampaikan bahwa di rekaman CCTV rumahnya itu memperlihatkan dugaan adanya mantan karyawan yang melakukan tindakan mencurigakan, termasuk menaruh tanah kuburan dan benda-benda yang dikaitkan dengan ritual mistis. Nah, terlepas dari proses hukum dan pembuktian yang masih berjalan, sebagai manusia hati saya ikut prihatin ya. Bayangkan, rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru diduga dimasuki niat yang tidak baik. Orang yang pernah diberi pekerjaan, pernah diberi kepercayaan, justru diduga membalasnya dengan cara seperti itu. Nah, bagi saya pengkhianatan seperti ini jauh lebih menyakitkan daripada nilai materi apapun. Sebagai praktisi spiritualnya, saya sering mengatakan gangguan spiritual itu bukan selalu dimulai dari orang yang tidak kita kenal. Justru dalam banyak pengalaman klien yang datang kepada saya, sumber masalah itu seringkali berasal dari orang yang mengetahui kebiasaan kita, mengetahui rumah kita, mengetahui kehidupan kita. Karena itu ya, saya selalu mengingatkan, jangan hanya menjaga pintu rumah ya, tetapi jagalah juga benteng spiritual keluarga. Nah, jika Anda mengalami hal seperti ini ya, seperti yang dialami Mbak Amanda Manopo ini ya, ini adalah langkah pencegahan ya. Ini sekedar saran saja ya. Jadi kalau saya diminta memberikan saran, pertama, jangan menunggu ada kejadian. Yang jelas perlindungan spiritual itu seharusnya menjadi kebiasaan ya, bukan dilakukan setelah musibah datang. Jadi biasakan rumah dipenuhi doa, lakukan ibadah sesuai keyakinan di rumah, dan ciptakan suasana yang harmonis. Terus yang kedua, perkuat benteng spiritual ya. Dalam ikhtiar yang saya jalankan, ada orang yang memiliki pendamping spiritual seperti kodam sebagai bagian dari perlindungan. Bagi saya, kodam itu bukan untuk mencelakai orang lain, tetapi untuk membantu menjaga ketenangan, kewaspadaan, dan kekuatan batin pemiliknya. Terus yang ketiga ya, jangan abaikan firasat. Kalau berkali-kali muncul kejanggalan yang sulit dijelaskan, jangan langsung panik ya. Lakukan pemeriksaan secara menyeluruh, baik dari sisi lahir maupun batin. Lantas bagaimana kalau ritualnya sudah dilakukan sejak lama, Kang? Nah, ini pertanyaan yang paling sering masuk ya di WhatsApp atau di chat-chat lainnya ya. Nah, yang jelas kalau ini sudah berjalan lama, belum tentu semuanya terlambat ya. Karena dalam pandangan spiritual yang saya pegang, selama seseorang masih hidup, ikhtiar itu selalu terbuka. Yang perlu dilakukan bukan sibuk menghitung sudah berapa lama dugaan ritual itu berlangsung, tetapi segera memperkuat perlindungan diri. Karena dalam pengalaman saya dalam mendampingi klien, gangguan spiritual yang dibiarkan bertahun-tahun itu seringkali membuat seseorang kehilangan semangat ya, mudah marah, hubungan keluarga itu memburuk, usaha terasa mandek, atau hidup terasa berat. Tentu kondisi-kondisi tersebut juga bisa memiliki penyebab lain, sehingga penting untuk tidak langsung menyimpulkan semuanya berasal dari hal gaib. Yang jelas, semakin cepat seseorang memperbaiki benteng spiritualnya, semakin baik.
Jadi jangan menunggu sampai masalah menjadi semakin besar. Yang jelas, saya berdoa semoga siapapun yang sedang menghadapi ujian seperti ini diberikan kekuatan, ketenangan, dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan bagi kita semua, jangan menunggu musibah datang baru mulai menjaga diri. Baru baca berita guys, aduh, dari media di Bandung, beritanya kayak gini, Amanda Manopo diguna-guna ya olehnya orang terdekatnya lah, intinya gitu ya. Maksudnya teh pembahasan lain dari gitu. Ini kudu si Amanda Manopo diguna-guna sama gininya nggak masuk di akal teh, kan itu urusan gaib. Sekarang dilaporin ke polisi, itu cara ngecekna polisi kumaha, pakai dukun atau pakai naon gitu. Gusti nyai masarannya di abi namun bikin berita anu aduh berbobot lah seetik gitu, ngebahas Amanda Manopo diguna-guna. Ya Allah, istighfar teh kiamat itu, istighfar yang istighfar